أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Masih di bab keutamaan orang fakir miskin dan menyembunyikan kebaikan, bagian yang kelima. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih. Bukan pekerjaan yang remeh orang yang suka membersihkan masjid, nyapu masjid, membersihkan WC, jedingnya masjid. Itu menurut Rasulullah, menurut Allah dan Rasulnya itu bukan pekerjaan remeh. Itu adalah pekerjaan penting. Jadi jangan dianggap hanya yang penting itu adalah menjadi imam, menjadi khotib, tukang ceramahnya, ngisi pengajiannya, bukan. Bukan itu saja yang penting. Tapi kalau berhubungan dengan masjid, membersihkan masjid, nyapu masjid, atau menguras jedingnya masjid, WC-nya masjid, itu juga pekerjaan yang penting, bernilai ibadah yang luar biasa, sehingga Nabi Muhammad menarik perhatian, tertarik kepada orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Jadi kita ini sebagai jamaah, mulai sekarang jangan beranggapan hanya berjamaah di masjid saja yang penting. Ikut bantu membersihkan masjid juga pekerjaan penting, ibadah yang penting. Mungkin ada kulitnya permen, ada kresek, bantu untuk membuangnya ke tempat sampah. Atau mungkin di jeding itu ada orang nuwun sewu, buang air besar gak disiram, bantu nyiram. Jangan dibiarkan, memang remeh itu. Dan jarang sekali orang yang mau melakukan ini. Padahal itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa menurut Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau numpang fasilitas masjid, jangan sembarangan. Kemudian kalau umpama mandi yang rapi, ya artinya yang teratur, jangan mandi seenaknya. Jeding masjid mana saja ya, jangan, bukan hanya di Selau Besuki, di mana saja. Kalau mandi pakai sabun, pakai sampo, jauhkan badannya ketika nyiram ke bak air. Biar apa? Biar busa sampo dan sabunnya itu tidak kembali kepada bak air. Akhirnya airnya itu putih dan sangat menjijikkan. Orang lain itu tidak mau sudah pakai itu, biasanya begitu. Jeding kalau sudah ada busa-busanya itu, tidak mau nak pakai itu, jijik. Kita jangan sampai begitu. Kalau numpang WC juga masjid mana saja ya, apalagi yang rokokan itu, jangan seenaknya membuang puntung rokoknya di saluran air. Kemudian kadang dimatikan, dicoret-coretkan di temboknya jeding itu. Atau berak juga, membuat softtek juga, jangan sembarangan. Ada pernah itu softtek yang ada darahnya dicentelkan di centelan dan ditinggalkan. Entah itu disengaja atau lupa, tidak tahu ya. Nah ini kalau sudah lagi haid, numpang masjid, tolong ya bawa kresek ya, bawa bungkus kertasnya lagi kalau bisa. Kalau udah bisa dibuang di tempat sampah yang benar. Ini rumahnya Allah ya. Jedingnya juga yang membantu untuk kelancaran ibadah di rumahnya Allah. Jangan sembarangan.
Sekarang hadis yang keenam, wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'ata aghbar madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarra'ahu, rawahu Muslim. Perhatikan ini baik-baik ya. Banyak orang yang rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, bahkan dia selalu tidak disukai untuk masuk ke pintu-pintu rumah orang. Tapi dia kalau bersumpah atas nama Allah, Allah Ta'ala kabulkan. Kalau dalam maksud yang lain, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Intinya hadis ini adalah orang yang kelihatannya ya tidak menarik, rambutnya mungkin acak-acakan, badannya, bajunya mungkin berdebu, kemudian dia tidak disukai untuk masuk ke rumahnya orang, saking tidak menariknya, saking miskinnya, saking kerenya, penampilan yang tidak sedap, kemudian penampilan yang tidak sedap dipandang. Nah, orang-orang seperti ini kalau berdoa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang seperti ini yang betul-betul mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan sabar terhadap kondisi dirinya. Tidak suka mengeluh, aduh saya miskin, aduh saya tidak punya uang, aduh ini. Tidak begitu. Nah, orang yang seperti ini adalah mudah berdoa kepada Allah, kemudian dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi biasanya orang begini ini tidak berdoa untuk dirinya sendiri, apalagi berdoa, ya Allah beri rezeki yang banyak biar saya kaya. Biasanya begitu, tidak doa seperti itu orang seperti ini. Jadi mintanya akhirat terus ya. Memang tidak mau ya berdoa untuk urusan dunia. Contohnya itu Ralilur ya, almarhum sudah. Cucunya, cicitnya Ki Khalil Bangkalan. Itu setiap hari itu sering tidak pakai baju memang. Pakai celana pendek, celana sampai dengkul, songkoan, kadang enggak. Kadang kaosan pendek. Tapi banyak ulama-ulama besar itu cium tangan ya. Cium tangan. Termasuk guru-guru saya sebagian yang dari Sidogiri itu cium tangan sama Ralilur itu. Ya ini maksudnya hadis ini. Jadi tampaknya tidak sedap dipandang ya. Pakaiannya mungkin jelek ya. Atau mungkin juga suka menyendiri. Tapi hatinya itu betul-betul takut kepada Allah. Kemudian dia selalu sabar dengan ujian yang Allah berikan. Ya begini ini menjadi kekasihnya Allah. Makanya hati-hati kalau ada orang yang seperti ini. Jangan-jangan itu walinya Allah. Jangan usah ngenyek, menghina dan lain sebagainya. Umpamanya juga ada orang yang sepertinya orang gila, sepertinya. Kadang itu adalah orang kekasih Allah. Ada katanya di Lumajang itu setiap hari kerjanya ngarit, tapi tidak punya sapi, kerjanya ngarit di Semumu katanya. Itu ngomongnya itu banyak benarnya. Ketika mengatakan orang nanti akan menggali pasir di depan rumah-rumah penduduk warga. Orang tidak percaya. Masa sih akan menggali pasir di depan rumah-rumah warga, bukan di sungai. Tapi orang itu mengatakan nanti di depan rumah-rumah orang. Beberapa hari kemudian ternyata ada banjir besar dan pasirnya itu masuk ke depan-depan rumah orang, sampai rumah-rumah orang itu tenggelam dengan pasir-pasir itu. Akhirnya ya menggali pasir di depan-depan rumah itu menjadi kenyataan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Sekarang hadis yang ketujuh, wa an Usamah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kumtu ala babil jannah. Ini Rasulullah bercerita ini tentang sorga. Saya berdiri di pintu sorga.
Fakana ammatun, fakana ammatu man dakhalaha al-masakin. Ketika saya lihat saya ada di pintu surga itu, kenyataannya kebanyakan yang masuk surga itu adalah orang-orang miskin. Nih, bagi yang miskin-miskin, tidak usah ngeluh, tidak usah sedih, kemudian kecewa, tidak sabar dengan takdir Allah, tidak usah begitu. Sabar saja ya. Di sini Rasulullah berada di pintu surga dan melihat kenyataannya penduduk surga itu kebanyakan orang-orang miskin, bukan orang kaya, bukan tokoh, bukan orang berpengaruh, apalagi orang sombong, tukang pamer-pamer ya. Bukan, yang miskin-miskin itu kebanyakan ya. Tidak usah sedih, gantian ya. Yang kaya di dunia ya bisa jadi nanti miskin di akhirat, apalagi kekayaannya bukan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya untuk foya-foya, pamer-pamer, gengsi-gengsian, gaya-gayaan. Wah, ini makin bahaya ini. Makin bahaya. Jadi di sini orang-orang miskin itu nanti mayoritas menjadi penduduk surga. Ini Rasulullah yang bicara ini, bukan saya. Wa ashabul jaddi mahbusuna ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar. Sedangkan orang-orang kaya, kata Rasulullah, mahbusuna, tertahan. Yang kaya-kaya itu tertahan. Jadi yang didahulukan masuk surga itu yang miskin-miskin. Masuk semuanya. Sebelum yang miskin-miskin, yang takut kepada Allah, maksudnya bukan hanya sekedar miskin tapi tidak sholat, tidak takut kepada Allah, ya masuk neraka juga ya. Di sini maksudnya orang yang miskin-miskin yang takut kepada Allah, semuanya masuk ke surga duluan. Yang kaya-kaya nunggu dalam syaratnya, nunggunya itu sekitar 500 tahun. Aduh ya, 500 tahun good ya, dan surga menunggu yang miskin-miskin masuk surga dulu 500 tahun, bayangkan ya. Makanya mari kita ini perhatikan atau meresapi secara mendalam. Ikuti perintah Allah, jauhi larangannya, jangan ngikuti setan. 500 tahun itu lama ya. Ini yang kaya mau masuk surga masih nunggu 500 tahun, lama ya. Kita 60 tahun sudah lama, sudah sakit-sakitan, sudah sakit ini, sakit itu. Wes, 60 tahun di dunia sudah lamanya, rasanya tuh tidak enak kalau diiringi dengan sakit-sakitan. Makanya di sini monggo yang sabar jadi orang miskin, jadi orang fakir, dihina biarkan, dicaci biarkan, diremehkan biarkan ya. Ini akan mempunyai peluang fasilitas masuk surga lebih dahulu daripada yang kaya-kaya. Gantian dong, gantian. Yang dulu yang kaya-kaya enak-enak, punya mobil, punya HP, punya rumah mewah ya. Beli ini ada, beli itu ada, beli mau kemana ada. Gantian bro ya. Gantian kalau sudah mati mau masuk surga, yang miskin-miskin dulu masuk duluan, yang kaya-kaya nunggu. Ini pun kalau tidak diperintah untuk masuk neraka. Ini ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar. Kecuali orang kaya-kaya tadi atau yang lainnya mempunyai titel sudah, ini sudah titel neraka ini di dunia. Hartanya bukan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dibuat untuk foya-foya, pamer-pamer, sombong-sombong, gengsi-gengsian. Wah, ini tidak usah nunggu di depan surga, ini langsung digiring masuk neraka bro. Begitu ya. Makanya tidak usah ini ya, yang miskin-miskin biasa aja, tenang ya. Sebentar lagi mati. Kalau sudah mati baru kita merasakan apa yang disabdakan oleh Allah, oleh Rasulullah. Yang miskin itu masuk surga duluan. Yang kaya, yang tidak punya dosa, nunggu di depan surga selama 500 tahun. Abu tukeran jangguan pote tak ngurus ya. Tak ngurus jenggu pote atau celeng ya.
Saya penting katanya Nabi di sini mahbusuna tertahan ya, gantian ya, hidup enak itu gantian. Dulu enak di dunia, di akhirat ya sengsara. Walaupun mau masuk surga masih sulit ya. Jangankan orang biasa, Nabi Sulaiman juga tertahan ya. Nabi Sulaiman kan nabi yang kaya raya, tertahan juga ya 500 tahun. Nabi saja tertahan, apalagi cuman kita ya. Wa kuntu ala babin nari. Sedangkan saya berdiri di pintu neraka. Faida amadu man dakhala an-nisa muttafaqun alaih. Ketika saya ada di pintu neraka, ternyata kebanyakan penduduk neraka itu adalah para kaum emak-emak, kaum wanita. Aduh, matanya mandi budin ya kena jadi ibu-ibu matanya mandi budin ya. Kenapa wanita itu lebih banyak masuk neraka? Karena memang jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Nomor 2, wanita itu lebih banyak pamer-pamer aurat. Yang ketiga, diantaranya lagi penyebabnya adalah wanita-wanita itu sering melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Coba kalau lagi marah-marah, mesti itu kebaikan suaminya itu dianggap tidak ada. Nah, ini penyebabnya juga wanita masuk neraka kebanyakan. Makanya kalau memang pernah melakukan, berhenti. Hadis muttafaqun alaih. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.